Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk mengawali kegiatan kita sepanjang hari ini, kita akan membaca renungan firman Tuhan di dalam renungan harian HKBP Jalan Lurah Cimahi. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan, renungan kita untuk pada hari ini diambil dari Hagai pasal 1 ayat 5 sampai dengan 6. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca tadi, saya mau mengambil tema, yaitu kenapa tidak pernah cukup. Bapak Ibu, Saudara sekalian, dalam firman Tuhan di dalam kitab Hagai 1 ayat 5 dan 6 berkata, perhatikanlah keadaanmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama melihat satu gambaran sederhana. Saya mau ngambil salah satunya, yaitu bayangkan kalau kita atau ada orang yang membawa air dengan ember. Lalu dia bekerja sangat keras, bolak-balik dia ambil air, dia berkeringat, dan dia tak berhenti. Tetapi anehnya, ember itu tidak pernah penuh. Kenapa? Ya, betul Bapak Ibu Saudara. Ternyata di bagian bawah ember itu ada lubang kecil. Air yang diambil terus keluar sedikit demi sedikit. Semakin dia berusaha, semakin capek. Tetapi hasil tetap sama, tidak pernah cukup. Lalu apa hubungannya dengan firman Tuhan kita pada hari ini? Bapak Ibu, bukankah ini seperti apa yang dikatakan Tuhan dalam kitab Hagai? Di dalam kitab Hagai dikatakan menabur banyak tapi hasil sedikit. Makan tetapi tidak kenyang. Bekerja tapi seperti uang hilang. Masalahnya bukan pada usaha mereka, tetapi masalahnya sama seperti ember yang bocor dalam hidup mereka. Dan kebocoran itu akibat apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Diakibatkan karena hidup bangsa Israel saat itu tidak menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Mengapa tidak menempatkan Tuhan sebagai yang utama? Karena mereka sibuk untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka sibuk membangun rumah mereka sendiri. Tetapi mereka lupa bagaimana mereka mempunyai satu tugas, yaitu membangun bait Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan utama yang boleh kita lihat pada renungan kita pada pagi hari ini yaitu banyak orang berpikir bahwa kalau saya bekerja keras, maka saya akan puas. Tetapi ternyata firman Tuhan hari ini berkata bukan soal lebih banyak usaha, tetapi soal arah dan prioritas hidup. Kalau Tuhan tidak di pusat hidup kita, hidup akan terasa seperti ember bocor. Seperti usaha tadi.
Ada banyak berkat, tetapi tidak terasa. Ada hasil, tetapi tidak memuaskan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan mau berkata, perhatikanlah keadaannya. Mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah ada kebocoran dalam hidup saya? Anda, saudara, apakah kita sudah menaruh Tuhan di tempat utama? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama. Tuhan tidak ingin kita terus hidup lelah tanpa kepuasan. Tetapi Dia rindu menutup kebocoran hidup kita, memberi damai yang sejati, membuat hidup kita cukup. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita sama-sama jadikan Tuhan pusat dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ember yang bocor itu bisa ditutup, dipulihkan, dan hidup yang kosong bisa dipenuhi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama belajar untuk kembali mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah melupakan Tuhan yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Apakah dalam kesibukan kita sudah melupakan Tuhan? Mari sama seperti firman Tuhan pagi ini, perhatikanlah dirimu. Perhatikanlah. Katakan dalam ayat 6, di ayat 5, perhatikanlah keadaan. Mari kita perhatikan. Ketika kita merasa kosong, ketika kita merasa bahwa usaha kita seolah-olah tidak banyak artinya, tidak maksimal, walaupun kita sudah bekerja keras, mari kita ingat kembali, apakah segenap kesibukan kita, keinginan-keinginan kita, apakah apa yang menjadi prioritas kita adalah diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, ataukah prioritas kita adalah kepada Tuhan? Ingatlah bahwa hidup kita ini adalah bagian daripada Tuhan yang memberikan keselamatan. Ketika kita diselamatkan, hidup kita bukan untuk kita sendiri. Sama seperti bangsa Israel. Ketika mereka diselamatkan dari pembuangan, hidup mereka sebetulnya bukan untuk mereka sendiri, tetapi hidup mereka adalah untuk Tuhan. Sama seperti kita. Tuhan Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita. Hidup kita bukanlah memprioritaskan diri kita, tetapi hidup kita adalah bagaimana memprioritaskan Kristus. Biarlah firman Tuhan kita pagi ini membawa kita terus untuk berjalan, memprioritaskan hidup kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau mengajarkan kami mengintrospeksi diri kami, supaya kami boleh merasa cukup di tengah-tengah kesibukan kami. Engkau mengajarkan kami untuk kami boleh memprioritaskan Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kami. Sertai kami dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, ya Tuhan. Di dalam penyertaan kasih-Mu, dan selalu mengingat bahwa kami sepenuhnya mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.